Shalom, shalom semuanya, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam doa pagi. Saya senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara di hari Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025 ini. Mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur sebab Dia baik. Dia layak terima segala pujian dan syukur dari setiap kita umatnya. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dan berlimpah bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua ini karena kasih karunia-Mu yang besar dan berlimpah Tuhan, yang selalu menopang kami, yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa dan pengakuan kita pada Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami. Tidak ada pribadi yang mengasihi kami, yang mencintai kami seperti Engkau, Tuhan. Sungguh kami mengakui tidak ada yang lebih besar dari kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini dengan segala keberadaan kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, Tuhan. Semua ini semata-mata karena anugerah-Mu yang besar dan berlimpah. Karena Engkau begitu mengasihi kami, selalu ada kesempatan bagi kami. Setiap hari adalah kesempatan yang baru. Kami boleh menikmati Engkau. Kami boleh dipuaskan dengan segala yang baik di pelataran-Mu. Terima kasih, Tuhan. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk kami berdoa bersama-sama. Kami boleh merenungkan firman-Mu, menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami buka hati bagi Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan. Ya, seperti pujian ini, saudara, kita percaya bahwa tidak ada pribadi yang mengasihi kita seperti Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi kita dari pembacaan harian. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Nah, saudara, kalau saudara membaca Injil Matius, khususnya di pasal-pasal ini, saudara akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memanifestasikan kuasa kerajaan Allah di dalam pelayanannya selama dia ada di bumi. Dan luar biasa, saudara, orang yang sakit disembuhkan, dan apa yang dilakukan oleh Yesus belum pernah dilihat oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu. Jadi masyarakat di sekitar tempat Yesus tinggal belum pernah menyaksikan ada seorang pribadi yang mengajar mereka, tapi bukan hanya dengan perkataan, namun juga dengan kuasa yang sangat luar biasa seperti yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, itu adalah bukti bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, Dia datang bukan hanya dengan pengajaran, namun Dia datang dengan kuasa. Yesus bukan hanya mengajar seperti para ahli Taurat, orang Farisi, dan para imam lainnya, namun Yesus mengajar dengan kuasa di tengah-tengah umat Israel. Dan kuasa yang sama juga masih ada bagi saya dan saudara sampai hari ini. Nah, satu kali, saudara, dalam perjalanannya, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan sekian banyak orang, ada dua orang buta mengikuti Dia sambil berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Nah, tentu kita tahu waktu mereka berteriak, "Yesus anak Daud," mereka melihat Yesus ini sebagai satu figur yang adalah keturunan dari raja yang paling hebat, yang paling masyhur yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Dan mereka berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Nah, teriakan ini membuat Yesus pada akhirnya ketika Dia masuk dalam satu rumah dan kedua orang buta ini datang, Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka. Nah, mari kita baca ayatnya. Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-28 dan 29 saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Yesus tanya, "Percayakah kamu kalau aku dapat melakukannya?" Melakukan apa? Tentu menyembuhkan mata mereka. Ya. Maka mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, ini satu kisah yang tidak terlalu panjang di dalam Injil Matius, tapi cerita ini memberikan kepada kita satu perenungan yang baik. Saudara, bayangkan menjadi dua orang buta yang mengikuti Yesus dan berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Saya percaya mereka belum pernah meminta pertolongan untuk didoakan dan supaya mereka sembuh. Pasti mereka pernah. Dan namanya orang buta, saudara, ya, itu penuh dengan keterbatasan. Apalagi di zaman itu. Jangan dibayangkan seperti zaman sekarang, saudara, ya, banyak alat bantu dan lain sebagainya. Zaman itu sangat-sangat sedikit alat bantu yang bisa mereka gunakan. Mereka bisa bersandar kepada orang lain untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk bisa memilih bagi mereka. Karena mereka tidak dapat melihat. Namun ketika mereka mendengar ada satu pribadi yang menyembuhkan banyak orang dengan cara yang ajaib, mereka dengan iman datang kepada Yesus dan berkata, "Yesus pasti sanggup menyembuhkan kami."
Saudara, pertanyaan yang Yesus berikan kepada mereka sebenarnya buat kita mungkin retorik ya. Pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan karena jawabannya sudah jelas. Tidak mungkin mereka berteriak memanggil Yesus kalau mereka tidak percaya. Namun Yesus ingin mendengar dari mulut mereka bahwa ya, kami percaya. Saudara, mungkin selama kita menghadapi persoalan hari-hari kita setiap hari, ada banyak kali kita ini ada di satu titik di mana kita itu antara percaya dengan tidak bahwa Tuhan itu mampu menolong kita. Karena mungkin waktu yang sangat panjang kita berdoa bertahun-tahun dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Seperti orang buta ini, Alkitab tidak menulis berapa lama mereka sudah menjadi buta, tapi dari kesungguhan mereka mencari Yesus, tentu mereka ada dalam keadaan yang sangat tidak baik ya bagi mereka. Dan mungkin dalam waktu yang cukup lama. Namun ketika mereka mendengar ada satu pribadi yang bisa memberikan pengharapan kepada mereka, mereka percaya dan mereka menerima apa yang mereka rindukan terjadi. Saudara, mungkin pertanyaan yang sama bagi kita hari ini. Apakah saudara masih percaya? Percayakah saudara bahwa Yesus sanggup melakukannya bagi saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Di bagian apa dalam hidup saudara yang hari ini sedang saudara doakan? Dan masihkah saudara percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya buat saudara? Dan Yesus berkata kepada mereka ketika mereka berkata, iya kami percaya. Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Seringkali iman ini yang dalam perjalanan hidup kita harus jujur terbuka saudara ya. Ada masa-masa di mana kita sepertinya bukan kehilangan iman, tapi kepercayaan kita bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Itu sangat dipengaruhi dengan perasaan kita ya. Tentu karena keadaan, mungkin karena terlalu lama, karena kita melihat kayaknya orang lain gak ditolong juga dengan persoalan yang sama seperti kita. Tapi saya mau bilang buat saudara pagi hari ini, kalau kita sudah mengenal Yesus dengan karyanya di kayu salib, yang sudah mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kita, yang kasihnya tidak dapat dipisahkan dari hidup kita, harusnya kita selalu punya iman yang besar di hadapan Tuhan. Mari miliki satu iman yang besar di hadapan Tuhan. Karena ini saudara, dua orang buta ini mereka belum mengalami bagaimana mereka belum mengetahui bagaimana Yesus mati di kayu salib. Mereka belum menerima pengajaran seperti yang kita terima hari ini. Kita hari ini mengerti bahwa Yesus mati di kayu salib bagi kita untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan Rasul Paulus dalam surat Roma berkata, kalau anaknya saja dia berikan bagi kita, masakan Tuhan tidak memberikan yang lain? Saya ingin membangkitkan iman kita pagi hari ini. Mari datang pada Tuhan dengan percaya. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan saudara, mari tetap serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena kasihnya tidak dapat dipisahkan dari hidup kita. Cintanya tidak dapat dipisahkan dari hidup kita. Pergumulan permasalahan kita tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Biarlah setiap kita mendapat perenungan yang baik hari ini. Kalau Tuhan bertanya kepada saudara, percayakah engkau aku mampu melakukannya? Apa yang menjadi respon saudara? Karena Yesus akan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Biarlah kita datang pada Tuhan dengan iman pagi hari ini. Dan biarlah kita mengalami dari Tuhan sendiri apa yang kita imani. Puji Tuhan. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu dimanapun berada dengan segala pergumulan dan permasalahan mereka. Aku berdoa ya Roh Kudus, biarlah melalui firman-Mu yang singkat dan sederhana ini, setiap kami boleh menerima perenungan yang baik dan kami diubahkan Tuhan dalam hati kami. Mungkin karena terlalu lama kami menunggu, seringkali iman kami menjadi pudar Tuhan. Keyakinan kami bahwa Engkau mampu menolong kami menjadi pudar. Mungkin kami melihat orang lain tidak mengalaminya, tapi kami mau pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang percaya. Kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup melakukannya bagi kami. Sekalipun mungkin kami masih menunggu sampai hari ini, kami tahu di masa-masa penantian kasih-Mu tidak kurang bagi kami. Engkau selalu
selalu menjadi sandaran yang kuat bagi setiap kami. Dan pagi hari ini aku berdoa untuk setiap pribadi yang bekerja, yang berusaha, yang sekolah Tuhan. Bagi anak-anak muda yang hari ini Tuhan mungkin di bulan ini sedang mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ujian. Hamba berdoa pagi hari ini biarlah hikmat dari Tuhan tercurah buat setiap anak-anak-Mu. Berkati apa yang mereka persiapkan untuk ujian. Berkati mereka dalam pembelajaran hari ini. Biarlah hikmat-Mu mengalir, memberikan kepada mereka inspirasi-inspirasi yang baru. Aku berdoa Tuhan, bangkitkan anak-anak muda yang takut akan Tuhan, sehingga dunia bisa melihat bahwa anak-anak-Mu Tuhan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami hari ini. Berkati kami hari ini. Daripada mula datang semua yang baik dalam hidup kami, daripada mula datang pertolongan kami dan penghiburan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami puji Engkau, kami sambut hari yang baru dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.